Selamat pagi semua anak-anak Miss harap kamu semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Miss Porman Hutagaul. Miss harap kamu semangat terus. Tonight, we're beautiful now. We'll light up the sky. We'll open the clouds. 'Cause baby, Sehat. Miss harap kamu semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke, hari ini kita akan belajar yang namanya teks berita. Nah, Miss yakin kamu sudah pasti pernah mendengarkan berita dari radio, menonton berita dari televisi, atau membaca berita dari koran. Atau juga bisa membaca berita dari web yang sekarang sudah ada di Android kamu. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam teks berita. Lalu, apa itu teks berita? Nah, kita masuk yang pertama. Teks berita itu adalah sebuah kabar atau informasi, nah terutama yang resmi, atau laporan pers. Nah, teks berita menyampaikan kabar atau informasi yang baru-baru saja terjadi. Oke, kita masuk ke struktur teks berita. Nah, struktur teks berita ini terbagi atas judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, kategorinya biasanya judul berita itu adalah kategori yang sangat penting. Kenapa? Karena biasanya kita akan membaca judul terlebih dahulu, kemudian setelah dibaca judulnya, kita tahu, oh berita tersebut adalah berita yang kita cari. Nah, kemudian kita masuk kepada kepala berita. Nah, kepala berita ini berisi kategori yang penting. Kenapa? Karena semua pertanyaan kita tentang judul berita tersebut terjawab di bagian kepala dan tubuh berita. Itu termasuk bagian yang penting. Misalnya, pertanyaan, apa yang terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan berita itu terjadi? Lalu siapa yang menjadi pelaku? Siapa yang menjadi korban? Siapa yang menolong? Nah, begitu. Kemudian, mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana proses terjadinya berita tersebut? Nah, pertanyaan yang penting ini biasanya terjawab di kepala berita dan tubuh berita. Sehingga struktur teks berita disebut dengan piramida terbalik. Ini kan bentuknya piramida atau segitiga terbalik. Nah, hal yang kurang penting itu berada di ekor berita. Gitu dia ya. Nah, kita masuk ke dalam ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan daripada teks berita. Ada bahasa baku, konjungsi penjelas, keterangan waktu, kalimat langsung variasi, konjungsi temporal, dan kata kerja mental. Kita bahas satu-satu, kita masuk ke bahasa baku. Iya, tentunya ketika kita membaca berita, pasti menggunakan bahasa yang baku, tidak menggunakan bahasa sehari-hari, karena akan lebih mudah dipahami oleh semua orang yang membaca. Kamu tahu bahwa berita itu dikonsumsi oleh publik, orang banyak. Tentunya pakai bahasa yang baku ya, bukan bahasa yang hanya dimengerti oleh orang Medan saja, atau bahasa yang dimengerti hanya oleh suku Dayak atau bagaimanapun, tidak. Ya, harus menggunakan bahasa yang baku, standarnya bahasa Indonesia. Oke? Kemudian kalimat langsung. Iya, kalimat langsung itu kalimat yang langsung digunakan oleh orang lain ketika berbicara. Nah, kalau dalam bentuk tulisan ditandai oleh tanda petik dua atau petik ganda. Oke, contohnya seperti yang sudah tertera di layar. Nah, kemudian ada yang namanya konjungsi penjelas. Konjungsi penjelas ini untuk, konjungsi itu kata hubung ya. Kata hubung yang berfungsi untuk menjelaskan sesuatu hal. Nah, contohnya ada kata bahwa. Di sini ada contoh, sejumlah staf Atbel Manado mengatakan bahwa. Nah, yang dikatakannya itu dijelaskan. Kepala Atbel Manado sudah pulang. Itu dia penjelasannya ya. Oke, kemudian konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini konjungsi yang berhubungan dengan urutan waktu. Jadi, misalnya, kemudian, sejak setelah dia pulang, awalnya kami datang, akhirnya mereka hidup bahagia, lalu polisi pun, nah, dia berhubungan dengan waktu, menjelaskan urutan kejadian secara kronologis atau urutan waktu ya. Kemudian ada yang namanya kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan dari hasil pemikiran kamu. Jadi misalkan ada kata
memikirkan. Nah, itu kan masuk ke dalam pemikiran. Beda dengan menyapu, itu bukan pemikiran, tapi fisik yang bekerja. Jadi itu bukan kata kerja mental. Kata kerja mental itu kata kerja yang berhubungan dengan hasil pemikiran. Contoh, memikirkan, berprasangka, berasumsi, membayangkan. Nah, itu dia ya, ada seperti pada contoh berikut. Nah, yang terakhir itu ada keterangan waktu. Nah, fungsi keterangan waktu di sini adalah untuk melengkapi berita. Oke, sekitar pukul 12.45 WIB, langit Riau tampak mendung. Gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Nah, itu dia ya. Oke, sampai di situ untuk kaidah kebahasaan dan juga struktur daripada teks berita. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa kerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih.